Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdien Nusantara CNN yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di serial Jejak Perjuangan Kanjeng Sunan Bonang di episode yang ke-7. Ditulis oleh Ali Sumantri, dinukil dari beberapa sumber. Kami ingatkan bagi netizen yang telah mensubscribe, like, komen, dan di-share, kami ucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga konten-konten kami ini membawa maslahah, bermanfaat, dan membawa berkah. Adapun bagi netizen yang baru menemukan channel kami, channel YouTube Nahdien Nusantara CNN, silakan untuk mensubscribe, like, komen, dan share. Kanjeng Sunan Bonang di dalam jejak-jejak perjuangannya di episode ke-7 ini masih seputar keterangan silsilah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjadi menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Islam telah menyebar di seantero jazirah, sehingga sangat diperlukan para muallim, para dai, dan mursyid yang dapat menjelaskan hakikat ajaran Islam kepada segenap manusia. Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid ke Najran, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah kirimnya ke Yaman, bagaimana dijelaskan dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisham. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ke Yaman. Di samping itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing kedua utusan pergi ke pelosok negeri Yaman. Dari pengiriman para utusan ini menyiratkan makna bahwa tanggung jawab penyebaran dan perjuangan Islam merupakan tanggung jawab seluruh kaum muslimin di setiap zaman dan tempat. Melaksanakan kewajiban dakwah kepada Islam dan pergi ke seluruh penjuru dunia dalam rangka menunaikan dakwah adalah amanah yang dipikulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas pundak kaum muslimin, dan merupakan kewajiban yang tak boleh diabaikan di setiap zaman dan tempat. Para ulama dan imam yang 4 telah sepakat bahwa melaksanakan kewajiban dakwah di dalam dan di luar negeri kaum muslimin adalah fardu kifayah atas kaum muslimin.
mereka tidak akan terlepas dari tanggung jawab ini kecuali setelah adanya sejumlah orang dai yang mengajak kepada Allah dan menjelaskan hakikat Islam ke seluruh penjuru bumi secara merata dan jika sejumlah dai yang diperlukan ini belum terpenuhi di setiap negeri Islam, maka semua penduduk negeri tersebut berdosa. Jumhur para imam dan fuqaha berpendapat bahwa kewajiban dakwah ini tidak hanya terpikul di atas pundak kaum laki-laki saja, tetapi berlaku secara umum laki-laki, wanita, orang merdeka, dan hamba saya selama mereka mukallaf dan mampu melakukan tugas-tugas dakwah dan taujih masing-masing sesuai batas kemampuan dan sarana kemampuannya. Lihat di Mughnil Muhtaj halaman 4, jilid 4 halaman 211 dan Al-Ahkam Sultaniyah Al-Mawardi. Kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, permudah dan jangan mempersulit, gemarkan dan jangan membuat orang lari, berusahalah dengan penuh keikhlasan dan kekuatan, mengutamakan aspek taisir atau memudahkan dari tasydid atau mempersulit, dan adid yakni mempersempit, lebih banyak memberikan tabsyir atau kabar gembira yang menggemarkan daripada tahdid, ancaman dan kecaman yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata tanfir, yakni membuat orang lari dari Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, setiap tindakannya didasari keikhlasan, tidak memperturutkan hawa nafsu atau kemaslahatan pribadinya sendiri. Ilmunya yang sangat luas merupakan referensi dan mustasyar awal bagi masing-masing dari ketiga khalifah pendahulu. Ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Syahid Sayyid Qutb di dalam bukunya Al-Adalah Al-Ijtimaiyah di Al-Islam menyebutkan pada saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, beliau sangat tidak mudah menghadapi dan mengembalikan situasi sebagaimana mestinya, serta mengendalikan kekuasaan agar sesuai dengan yang diinginkan Islam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berusaha keras untuk mengembalikan Islam ke dalam ruh kekuasaan dan jiwa masyarakat luas. Beliau terbiasa makan roti dari gandum yang ditumbuk oleh istrinya tercinta sendiri, yakni Sayyidatina binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali sambil memakan roti tersebut, beliau berkata, "Aku tidak ingin sedikit pun ada makanan yang masuk ke dalam perutku kecuali aku mengetahui statusnya." Bahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah
pernah menjual pedang miliknya, milik pribadinya, untuk membeli makanan dan pakaiannya sendiri. Beliau juga tidak mau masuk ke dalam istana yang sangat mewah di Kufah, karena beliau lebih mengutamakan perasaan kaum fakir. Beliau, Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, adalah salah seorang anggota ahli bait Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dihormati oleh kaum muslimin. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum aku dicintai lebih dari kecintaannya kepada dirinya, dan keluargaku lebih dicintainya daripada keluarganya, dan mencintai keturunanku melebihi kecintaannya terhadap keturunannya sendiri. Sayyidina Ali Karramallahu wajhah bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Thabit, termasuk pakar hukum Islam dan pemberani di medan pertempuran, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulukinya pemimpin para kesatria. Tersebut dalam Sahih Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu." Rawi Tirmidzi. Barang siapa yang menganggap saya pemimpinnya, maka Ali pemimpinnya juga. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Lihat di Sahih Tirmidzi juz 18 halaman 165. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dibaiat sebagai khalifah pada pertengahan bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, dan beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang tokoh Khawarij, pada malam Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, bertepatan dengan tahun 661 Masehi. Beliau wafat dalam usia 60 tahun, sedang khilafahnya berlangsung selama 5 tahun kurang 3 bulan. Ini tahun 35 sampai pada tahun 40 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 656 sampai dengan tahun 661 Masehi. Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali Karramallahu wajhah dikubur di Darul Imarah atau rumah keemiran di Kufah. Tapi kebanyakan sejarawan mengatakan bahwa kaum kerabat dan para pendukungnya menyembunyikan makbarah atau kuburannya Sayyidina Ali Karramallahu wajhah karena dikhawatirkan akan tindakan kaum Khawarij, dan banyak pendapat yang mengemukakan tentang tempat pemakamannya. Ini ada yang menyatakan bahwa beliau dipindahkan ke Baqi atau dipindahkan ke tempat lain. Sedang Ibnu Muljam, pelaksanaan kisahnya dilakukan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an, putra Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian jasadnya. Wasiat Sayyidina Ali Karramallahu wajhah setelah ditikam Ibnu Muljam, sudah Ali Karramallahu wajhah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau telah sukses menikamku, wahai Ibnu Muljam." Kemudian jamaah yang hadir saat itu segera mengepung Abdurrahman bin Muljam dan temannya Subaib al-Ajai. Subaib berhasil kabur. Ibnu Muljam menghunus pedang dan mengancam yang hadir akan tidak mengepungnya, dan mengancam
yang hadir agar tidak mengepung Ibnu Muljam. Lalu ia dihadang Mughirah bin Naufal dengan sigap Mughirah bin Naufal merampas pedangnya lalu memukul jatuh Ibnu Muljam sampai ia tersungkur di tanah. Setelah tertangkap, para jamaah menghadapkannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan bertanya kepada beliau, apa yang harus kami lakukan pada orang ini? Wahai Amirul Mukminin. Lalu apa jawaban Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sangat berpengaruh dan ditaati ini? Dia berkata, jika aku hidup lagi, maka biarkan yang menjadi urusanku. Dan tetapi jika aku meninggal, maka aku serahkan urusannya kepada kalian. Jika kalian mau membalaskannya untukku, maka balaslah sesuai perbuatan. Tapi jika kalian memaafkannya, maka sesungguhnya ia lebih dekat kepada takwaan. Sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, para pengikutnya mengangkat Sayyidina Hasan bin Ali sebagai penggantinya. Selama kurang lebih 3 bulan pemerintahan dikendalikan. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga peristiwa ini disebut Amul Jamaah. Wajib diyakini bahwa sahabat Nabi yang paling mulia adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di era Khalifah Ali radhiyallahu anhu ini, lahir seorang alim tata bahasa yang bernama Abdul Hasan Abdul Ali. Abdul Qadir Umar Maulad Dawilah mengutip pendapat Asy-Syaikh Dr. Muhammad Abduh Al-Yamani bahwa keluarga Nabi besar Muhammad SAW itu terdiri dari Fatimah, Ali, Hasan, Husain sebagai ahlul kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya serta para keturunannya. Sedang para istri Rasulullah SAW juga merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan keumuman ayat Al-Quran serta konteks hadis. Dari Abi Hurairah, dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membaca sholawat kepadamu? Kemudian Rasulullah menjawab, bacalah, ya Allah, mudah-mudahan engkau selalu mencurahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para istri dan para keturunan. Ini dijelaskan bahwa hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian 2 wasiat, yakni kitabullah dan keluarga. Ini dijelaskan bahwa
Ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3720. Dalam riwayat lain disebutkan yang artinya, aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama, yakni Al-Quran. Dan yang kedua adalah keturunanku atau ahlul baitku. Sungguh keduanya tak akan terpisahkan selama-lamanya hingga mereka datang kepadaku di telagaku kelak. Al-Allamah Al-Iman Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang tokoh panutan Bani Alawi, dalam mengomentari tentang Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah para kaum yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah beruntung dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu berjalan seiring bersama dengan Al-Qur'an. Demikian episode yang ke-7. Jejak-jejak perjuangan Kanjeng Sunan Bonang yang dalam episode ini masih di seputar keterangan silsilah, yakni silsilah Rasulullah Muhammad SAW yang ke-1. Ini pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dinikahi oleh Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Dalam hal ini Sayyidina Ali Karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra meregenerasi sampai kepada Al-Sayyid Al-Arif Billah Syekh Maulana Mahfum Ibrahim Kanjeng Sunan. Kita ikuti sampai di sini episode yang ke-7 dari jejak perjalanan Kanjeng Sunan Bonang. Ikuti episode-episode berikutnya. Bagi yang belum subscribe pada channel kami, channel YouTube Nahdi Nusantara atau CNN, kami persilakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga konten-konten kami di channel YouTube Nahdi Nusantara bermanfaat, membawa beberapa maslahah baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan semoga konten-konten kami membawa berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga konten-konten kami disertai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemanfaatan dan keberkahan dari channel-channel kami, dari konten-konten kami akan kita rasakan bersama, manfaat dan maslahahnya din
wad dunya ilal akhir. Sekian dari kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada para subscriber yang peduli kepada channel kami, channel YouTube Nahyu Nusantara. Semoga demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti jejak perjuangan Kanjeng Sunan di episode berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.